Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tidak terasa sudah setengah tahun kita lalui tahun 2020 ini. Tentunya setengah tahun perjalanan kita di tahun 2020 ini ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu yang menyenangkan, menyedihkan, baik itu hal yang mengecewakan, baik itu hal yang mensukakan hati kita, mendukakan hati kita. Dan saya percaya banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau kita bisa bertahan sampai saat ini, tentunya Tuhan terus akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa melewati tahun 2020 ini dengan baik. Bahkan bukan saja baik, tetapi akan kita lalui dengan keberhasilan. Demi keberhasilan akan kita capai. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengalahkan kejahatan dengan kasih. Ya. Banyak sekali orang bilang, baik, bagaimana mungkin saya harus mengasihi orang-orang yang melakukan kejahatan di dalam hidup kita. Ya. Mungkin dunia akan bilang, kalau kamu baik sama saya pasti akan lebih baik sama kamu. Tetapi kalau kamu jahat sama saya pasti akan lebih jahat daripada kamu. Nah, ini adalah hukum dunia. Dan ini berlaku di mana-mana. Tetapi firman Tuhan tidak ajarkan seperti itu. Maka kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini, yaitu bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kasih. Ya. Kita akan belajar di dalam Roma pasal 12 ya. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Ini perikopnya tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi ini Paulus tulis untuk jemaat di Roma. Nasihat Paulus untuk jemaat di Roma itu ya bagaimana hidup dalam kasih ya. Ayat 9 sampai ayat 16 ya. Ayat 9 sampai 16 ini bicara bagaimana kita mengasihi sesama saudara kita. Bagaimana kita mengasihi sesama orang percaya. Sama sesama komunitas kita. Ya, ini bicara di dalam Roma 12 ayat 9 sampai ke 16. Tapi saya tidak akan bahas itu. Kita akan bahas mulai dari Roma pasal ke-12, dimulai dari ayat 17 sampai 21. Dan ini bicara tentang bagaimana kita mengasihi orang-orang di luar komunitas kita. Bagaimana kita mengasihi orang-orang bukan satu iman. Artinya dia bukan orang Kristen. Artinya dia adalah orang-orang dunia ini yang ketika dia melakukan kejahatan, bagaimana cara kita membalasnya. Kita akan coba baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17 ya. Roma pasal 12 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, jadi si Paulus katakan, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kenapa kita tidak harus membalas kejahatan dengan kejahatan? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Jadi kalau kita adalah anak Tuhan yang sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, tidak sepatutnya kita membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Saya kata orang dunia adalah mereka yang di luar komunitas kita. Dia melakukan kejahatan kepada kita, dan kita tidak usah membalas dengan kejahatan. Ya. Kenapa? Coba kita lihat di dalam Ayub 5. Ya, Ayub pasal 5 ayat 2 berkata seperti ini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ya, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya. Jadi orang bodoh itu sesungguhnya dibunuh oleh sakit hati, dan oleh orang bebal itu dibunuh oleh iri hati. Jadi apa yang bisa membunuh orang itu adalah apa? Orang bodoh adalah sakit hatinya. Kenapa orang itu bisa sakit hati? Tentunya karena orang itu tidak mampu mengasihi, tidak mampu
mengampuni orang yang melakukan kejahatan pada dia. Sehingga apa? Sehingga orang ini memendam sakit hati. Dan orang yang memendam sakit hati ini disebut oleh Ayub di dalam Ayub 5 pasal 2 dikatakan dia adalah orang yang bodoh. Dan kalau orang yang sudah hidup di dalam sakit hati, percayalah, sakit hati ini akan membunuh orang itu sendiri. Jadi, kalau Anda mau disebut sebagai orang yang bodoh, silakan simpan sakit hati itu. Dan percaya, secara pelan-pelan sakit hati itu akan membunuh Anda. Demikian juga dengan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi sakit hati, iri hati ini harus kita buang. Harus kita lepaskan dari hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mati. Ada satu orang. Ini ada satu pria. Dia menikah dan hidupnya cukup mapan. Bukan cukup mapan, mapan. Dia seorang pengusaha. Tetapi karena satu masalah, usahanya mengalami masalah, akhirnya lama-kelamaan usahanya bangkrut. Nah, istrinya ini adalah orang yang biasa punya gaya hidup mewah. Mall, shopping, jalan-jalan. Demikian juga dengan anak-anaknya. Jadi ketika sang suami mengalami masalah dalam bidang keuangan, mereka mulai cekcok. Ribut terus. Sampai mertuanya, artinya mamanya sang istri ini, ikut campur. Dan akhirnya dia mulai. Suasana rumah tangga mereka sudah mulai kacau. Padahal sang suami sudah mulai merintis lagi usaha, tetapi istrinya tidak terima. Akhirnya apa? Terjadi cekcok melulu. Akhirnya apa? Atas dukungan sang mama atau mertua sang suami itu, istrinya diperkenalkan dengan seorang pria yang mapan. Akhirnya istrinya nuntut cerai. Istrinya tuntut cerai, walaupun suaminya bertahan, tetapi tetap perceraian itu terjadi. Mereka bercerai, dan sang istri kawin sama orang itu. Setelah itu apa? Anak-anaknya pun ikut sang istri. Jadi ikut istrinya. Dan sang pria ini sangat sakit hati. Dia sakit hati sama istrinya, dia sakit hati sama mertua, dan dia juga sakit hati sama anak-anaknya. Kenapa? Anak-anaknya nggak dukung dia. Mereka tinggalkan dia. Akhirnya apa? Ketika dia mulai sakit hati, dia mulai hidup tidak teratur. Saat itu, dia mulai mengalami sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Penyakit-penyakit mulai datang menggerogoti tubuhnya. Sampai akhirnya abangnya dia datang. Dan abangnya ini adalah seorang hamba Tuhan. Datang, mendoakan dia, memberi dukungan, memberi kekuatan, dan intinya minta supaya adiknya itu melepaskan sakit hatinya, melepaskan dendamnya. Dan adiknya tidak mau. Tidak mau mengampuni istri, mengampuni mertuanya. Ketika mereka datang, ya dia hanya menerima anak-anaknya. Dia terima anak-anaknya minta ampun dan diampuni. Tetapi buat istri dan mertuanya, dia tidak ampuni. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, karena sakit komplikasi, ditambah lagi sakit hati yang tidak terlampiaskan, akhirnya orang ini meninggal dunia. Dia meninggal kenapa? Karena sakit hati. Ketika dia mengalami sakit hati, saat itu tubuhnya mengalami penurunan imunitas, sehingga segala sakit penyakit timbul dalam tubuhnya. Jadi hati-hati, sakit hati itu bisa membunuh kita. Jadi mulai saat ini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan dengan kasih. Karena kasih itu mengampuni. Kasih itu akan memampukan kita untuk memaafkan.
Kasih itu akan memampukan kita untuk mendoakan orang itu. Kasih itu akan memampukan kita untuk memberkati orang itu. Ya. Roma 12 ayat 8. Firman Tuhan berbicara seperti ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, kalau hal tentang pembalasan itu bergantung kepada hidup kita, kepada kita harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti yang dikatakan di ayat 17. Tetapi sedapat-dapat, semampu-mampunya, sebisa-bisanya, kita harus hidup untuk berdamai dengan orang yang membuat kejahatan dengan kita. Apapun juga yang dilakukan orang itu, mau dia melakukan kejahatan yang terlampau membuat kita sakit hati, mungkin dia berkhianat, mungkin dia memfitnah kita, mungkin dia menipu kita, tetap ampuni dia, maafkan dia. Jangan balas. Jangan karena dia menipu kita, kita balas menipu. Kenapa harus kita ingat? Ya, dalam Roma 2 ayat 19 dikatakan seperti ini. Jangan kita membalas, jangan kita menuntut pembalasan. Roma 2 ayat 19 berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu membalas mereka yang melakukan kejahatan kepada kita. Jangan. Tuhan katakan jangan lakukan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengampuni mereka. Kita tidak membalas kejahatan mereka. Biarkan mereka melakukan kejahatan kepada kita. Kenapa? Kejahatan yang mereka lakukan kepada kita satu saat akan menimpa kembali kepada mereka. Dan ini adalah hukum tabur tuai. Dan ini pasti terjadi. Ya, Tuhan Yesus pun sudah pesankan kepada kita, kepada murid-muridnya. Ya. Ajaran Yesus katakan seperti, kasihilah musuhmu. Kalau ada yang tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Itu yang Yesus ajarkan. Kalau ada yang mengambil jubahmu, berikan juga bajumu. Ajaran Yesus jelas. Bahkan dia katakan kalau ada orang yang melakukan hal yang jahat kepadamu, berdoalah untuk mereka, berkati mereka. Itu perintah Yesus. Ya. Itu perintah Yesus. Dan Yesus lakukan nggak? Yesus lakukan. Yesus lakukan apa yang dia perintahkan. Bahkan ketika Yesus ada di atas kayu salib, apa doa terakhir yang Yesus doakan pada Bapa? Seharusnya ketika Yesus ada di kayu salib, mestinya dia berdoa seperti ini. Bapa, kau lihat pengikutku, kau lihat mereka yang setia kepadaku, engkau berkati mereka, beri kekuatan mereka agar mereka bisa melakukan apa yang telah aku lakukan. Seharusnya Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan juga untuk pengikut-pengikutnya. Kenapa? Karena mereka adalah orang setia. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Sebaliknya Yesus justru berdoa untuk siapa? Untuk mereka yang menangkap Yesus, yang menganiaya Yesus, bahkan yang menyalibkan Yesus. Yesus berdoa kepada Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa Yesus lakukan? Karena Yesus membalas kejahatan itu dengan kasih.
Dan ini adalah ajaran Yesus yang disampaikan oleh Paulus, yaitu kalahkan kejahatan dengan kasih. Kita lihat di ayat selanjutnya, Roma 12 ayat ke-20. Ya, kalau di ayat 19 dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Di ayat 20 dikatakan seperti ini. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Tuhan katakan, jika seterumu, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dikatakan oleh Paulus, jika musuhmu lapar, jika orang yang membuat kau sakit hati, yang melakukan kejahatan padamu, ketika dia lapar, ketika dia membutuhkan sesuatu, ini bukan saja lapar bicara makan, tapi ketika dia membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan kita, kalau bisa kita tolong dia. Kenapa? Ketika orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kalau kita selalu membalas dengan kebaikan, kita balas dengan kebaikan, artinya apa? Lama-lama kita menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Artinya apa? Ketika bara api yang kita tumpuk di atas kepalanya, bara api itu bara api kebaikan, kita ketumpuk terus di atas kepalanya, lama-lama kejahatan dia akan terbakar sendiri. Sehingga apa? Sehingga bara api itu menghanguskan kejahatan di dalam hidup dia, sehingga hidupnya pasti akan mengalami perubahan juga. Itulah yang diinginkan oleh Paulus. Itulah yang diperintahkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dan itu juga yang diinginkan Yesus. Ya. Melalui pengorbanan Yesus, melalui perbuatan Yesus yang penuh kasih, akhirnya apa? Banyak membuat orang bertobat. Dan ini sudah banyak contoh. Ya. Bagaimana orang disakiti, dia tetap membalas dengan baik. Bagaimana dia diperlakukan dengan adil, tetapi dia tetap membalas dengan baik. Ya. Ini adalah kisah nyata hidup Paulus. Bahkan dia katakan, dia sudah seperti sampah. Ya. Ketika orang menganiaya dia, memukul dia, memusuhi dia, dia harus tetap menjawab dengan ramah. Bahkan ketika orang-orang melakukan kejahatan yang besar sama dia, dia tetap harus berdoa untuk mereka. Dan inilah yang Paulus katakan. Sehingga dia katakan, aku sudah seperti sampah bagi dunia ini. Artinya dia udah benar-benar gak ada artinya buat dunia. Kenapa? Ketika dunia menganiaya dia, tidak memandang dia, dia tetap harus memberkati mereka. Dia harus tetap mendoakan mereka. Dan inilah yang harus menjadi ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan. Balas kejahatan itu dengan kasih. Jangan sampai membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebaliknya, kita harus kalahkan kejahatan itu dengan kasih. Kalau ini kita lakukan, percayalah, akan lebih banyak lagi orang bisa diselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih yang kita tunjukkan kepada mereka. Dan dunia akan lebih mengenal Yesus melalui hidup kita. Kenapa? Oleh karena kasih Yesus ada dalam hidup kita, kita implementasikan di dalam kehidupan nyata. Sehingga ayat 21 ini akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ya. Roma 12 ayat 21 bicara seperti ini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jangan sampai kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita jangan sampai kalah dengan kejahatan. Artinya kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, jangan sampai kita balas dengan kejahatan. Apalagi sampai kita simpan kejahatan mereka, kita simpan dalam hati sehingga membuat kita jadi sakit hati. Ya kita sakit hati, percayalah di dalam Ayub 5 dikatakan seperti bahwa orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan kita tentu tidak mau menjadi orang yang bodoh yang mati oleh karena sakit hati. Jadi jangan sampai kejahatan itu mengalahkan hidup kita. Tetapi kalahkan kejahatan itu dengan kasih kita, dengan kebaikan.
yang kita tunjukkan pada mereka. Sehingga ketika mereka merasakan kasih yang kebaikan yang kita terus lakukan terhadap mereka, percayalah, mereka pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang saya sampaikan ini pernah saya alami. Ya, saya pernah alami juga. Bagaimana sesama pelayan, ya tentunya ini bukan pelayan di gereja Pelita Community, ini di gereja lama. Mereka tidak peduli, mereka melakukan, ya menganggap remeh, tetapi saya terus lakukan kebaikan sama mereka, dan akhirnya mereka berbalik menjadi baik kepada saya. Dan inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi jangan sekali-sekali membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kasih. Karena ketika kita balas kejahatan dengan kasih, percayalah, kasih kita itu akan mampu membuat orang itu untuk kembali kepada Tuhan. Dan dia akan, kalau dia orang percaya, dia akan balik. Tapi kalau dia bukan orang percaya, kasih yang kita lakukan kepada mereka akan membuat mereka percaya kepada Tuhan, sumber kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk semua jemaat dimanapun mereka berada. Hamba percaya saat ini, biarlah kasih Tuhan memenuhi setiap hati kami yang mendengar firman ini, sehingga kami boleh mengimplementasikan kasih Tuhan dalam kehidupan nyata kami sehari-hari, baik kepada sesama kami, sama orang percaya, maupun kepada orang-orang yang belum percaya, pada orang-orang dunia ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah ketika mereka melakukan kejahatan kepada kami, mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kami, mereka melakukan fitnah, mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan aniaya pada kami, biarlah Tuhan, kami balas itu dengan kasih-Nya Tuhan. Tuhan mampukan kami, karena kami percaya ketika kami balas kejahatan dengan kasih Tuhan, akan banyak lagi mereka diselamatkan, karena mereka melihat wujud kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, berkat sukacita, damai sejahtera menyertai semua umat-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.